Pagi Bri, pagi Win. Bri, halo Bri. Ya, bentaran. Oke. Windy udah masuk ya? Udah. Oke. Win, ada suara Win? Kedengeran? Halo, ya. Ya udah. Oke, mulai aja. Oke, tadi sih udah sempat ngobrol bentar Bri. Kita langsung fokus aja ya masalah ke tablunya gitu, karena kan waktu kita juga nggak banyak nih gitu kan. Mas Heri bisa ceritain nggak ya apa pengalaman jadi tablu creator udah seberapa jauh ya sama proyek yang pernah dikerjain? Ya Pak, selamat pagi Pak Windy, Pak Brian, dan Pak Daan. Jadi jika fokusnya langsung ke materi tentang TW, jadi waktu sekitaran tahun 2020 bulan Juli, saya bekerja di PT JT Indonesia sebagai NOC Power Pak ya. Namun di NOC Power tersebut, saya juga dituntut oleh atasan saya untuk menampilkan dashboard visualisasi data, yaitu membuat analisis terkait kontributor power down yang terjadi di networknya Indosat area Jabodetabek. Dari visualisasi data yang saya buat, saya menganalisa kurang lebih total data sekitaran 20.000 travel tiket di dalam satu minggu sampai satu bulan itu sekitar 50 ribuan travel tiket. Kemudian dianalisa kenapa road cost-nya terhadap travel tiket tersebut, kemudian improvement dari tren travel tiket tersebut, dan itu dijadikan visualisasi data. Untuk saat ini dari sisi dashboard yang dibuat menggunakan TW belum sempat di-online-kan Pak, visual share online, hanya berbatas dashboard desktop saja yang dijadikan ke format gambar lalu di-share ke grup internal perusahaan saya waktu di JTE. Jadi belum sampai ke publish ya, baru sampai nge-create aja ya? Iya, nge-create Pak, dan dijadikan ke format gambar. Ini saya kan sempat terima itu tuh portfolio yang kamu buat ya, itu project ya? Itu sampel Pak. Jadi saat ini kan masih bekerja di PT Armaton Prima, ada contoh data, saya coba buat berdasarkan data tersebut Pak. Oke, Bri, Win, ada tanggapan nggak ya? Dari Pak Windy dulu aja ya untuk tanya tablo. Win, silakan Win. Oke, terima kasih Pak Brian, Pak Dan. Selamat pagi Pak Heri. Ya, selamat pagi Pak. Mungkin saya tanya sedikit aja. Ketika Bapak pakai Tableau itu koneksi datanya gimana Pak ya? Jadi apakah untuk koneksi datanya waktu itu saya menggunakan dua tipe Pak ya. Yang pertama menggunakan Excel, kemudian saya yang kedua menggunakan data CSV dari data server yang diekspor. Kemudian waktu itu saya sempat mendevelop satu reportnya milik travel ticket tersebut menggunakan SQL Pak yang diambil dari servernya data travel ticket di PT JTE. Oke, jadi itu sifatnya single source atau ada join-joinan atau seperti apa ya Pak tabelnya ya, source-nya ya? Untuk yang travel ticket saya menggunakan join Pak ya, karena yang pertama kan di travel ticket tersebut nggak ada informasi bahwa power yang down itu set area mana. Akhirnya saya menggunakan dua tipe data source, yaitu waktu itu data source dari Excel biasa, kemudian dari data source lagi dari CSV yang diekspor dari data server. Kemudian data tersebut di in the join Pak ya, karena kan data dari travel ticket tersebut tidak menampilkan informasi tentang identitas dari suatu site. Akhirnya direlasikan antara data travel ticket dengan data informasi si tower milik Indosat. Oke, jadi bisa lah ya, maksudnya untuk join ambilin data dari berbagai tipe source lah ya. Bisa. Oke, kemudian mungkin bisa diceritain fitur-fitur apa saja yang pernah digunakan di dalam Tableau ketika bikin dashboard yang ada sebelumnya. Oke Pak. Sorry. Halo Pak Heri sama Pak Windy, sorry.
Ini kayaknya saya dapat di email kalau nggak salah ini ada PPT-nya ya yang Pak Heri untuk Ya, apa Tableau-nya ya. Iya betul Pak. portfolionya beri benar. Nah, Iya, Win, apa mungkin mau sambil lihat dari situnya Win biar dia juga atau ini tabel Mungkin desktopnya boleh ada nggak ya Pak di-share. Heri? Eh, tabel desktopnya Kalau ada nggak Pak Heri? Bisa di-share atau gimana Pak Heri? Oh bisa Pak. mungkin Ya, di-share PPT-nya atau ininya buat sambil dijelasin juga boleh. Untuk yang lagi saya kerjakan ada di laptop rumah, tapi saya lagi membuka satu contoh table view dengan data transaksi penjualan, nggak apa-apa ya Pak? Ini saya buat juga. nggak apa, Oke, baik. dibuka aja. boleh mungkin sambil Share dijelasin aja. mungkin beberapa share aja sama Pak Windy gitu biar lebih kelihatan ininya sih. Oke, baik. Pak Hari boleh dibantu untuk enable share screen Pak? Bu, ini saya hostnya ya? Pak Heri, Nur, semua. Coba, Oke, baik Pak. Apakah sudah tampil Pak? sudah lihat. Sudah lihat ya. Jadi begini Pak, untuk saat ini saya ada sampel sebuah data. Data ini diambil dari Excel biasa, yaitu tentang data tentang kotanya. Misalkan nik karyawan itu ngambil datanya agak sedikit supaya mungkin saya bisa menjelaskan terkait fiturnya. Jadi di data saya yang pakai saat ini saya menggunakan dua source data yaitu Excel dan MySQL. MySQL saya install dari localhost admin, kemudian saya mengambil data untuk total transaksi yang berada di bisnis saya yaitu di kingsolusindo.com. Kemudian saya membuat satu file Excel yang bertujuan untuk mengidentitaskan primary atau data yang nggak mungkin sama untuk menampilkan data kota. Kemudian dari data ini saya membuat visualisasi data untuk data penjualan berdasarkan kota yang paling yang tertransaksi pada tahun 2021 dari Januari hingga bulan Juli. Kontributornya adalah ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di sini saya menampilkan identitas quantity dan kemudian menampilkan labelnya untuk kota pada yang datanya terintegrasi pada si Excel tersebut. Kemudian saya membuat tren untuk total transaksi pada tahun 2021 berdasarkan line dan menggunakan trend line status transaksi dari bulan ke bulan. Kemudian saya juga membuat visualisasi diagram batang ya Pak untuk menampilkan comparison penjualan dari tahun 2020 dan tahun 2021 berdasarkan user name yang melakukan transaksi. Kemudian saya juga membuat visualisasi report data, pivot data berdasarkan area, username dan status identifikasi berdasarkan revenue yang didapatkan dari penjualan. Dan yang terakhir saya membuatkan dashboard visualisasi untuk menampilkan tren transaksi di tahun perbandingan 2020 dengan 2021 untuk menampilkan transaksi penjualan berdasarkan user, transaksi penjualan berdasarkan kuantiti di suatu daerah, kemudian tren dari awal tahun hingga bulan ini, dan kemudian pivot visualisasi data berdasarkan
nilai revenue dari transaksi tersebut. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Halo Pak. Oh ya, bentar ya, saya coba ini. Kalau penggunaan calculated field sering nggak Pak? Kalau Formula-formula. kalau formula saya belum ya, baru hanya sebatas ini join. Tapi kalau formula bisa diambil dari analisis, kemudian membuat calculated field. Namun untuk saat ini saya belum mencoba Pak, karena waktu itu saya hanya difokuskan untuk menampilkan summary data. Namun nggak terlalu sulit Pak ya, karena kan hanya untuk menampilkan misalkan dari tabelnya transaksi, kemudian dikurangkan atau misalkan dengan data gross dari penjualan tersebut. Saya belum sempat mempelajari, tapi secara logikanya atau Pak untuk menggunakan tersebut. Oke, jadi belum terlalu itu ya dengan formula ya. Oke. Tapi di project lain sempat pernah pakai Pak? Untuk di project lain belum Pak, hanya baru di suatu perusahaan yang di PT JTE untuk membuat visualisasi data itu aja. Oh, berarti hanya sekedar chart ya Pak ya, charting ya, sama dashboard ya. Ya, Oke, coba lihat lagi Pak dashboardnya Pak tadi Pak. betul Pak. Ini juga sifatnya masih pemakaiannya lokal ya Pak ya, belum dipublish ke portal ya, berarti tadi sempat disebut ya. Iya betul Pak, karena saya belum melakukan registrasi waktu itu dan belum saya buatkan secara portal. Oke. Tapi cara nge-publish tahu? Beberapa hari yang lalu saya sempat mempelajari mekanisme, saya paham Pak. Jadi pertama register dulu ke online.tw.com, kemudian registrasi data, kemudian membuat visualisasi datanya, kemudian melakukan sharing di tabel yang desktop, kemudian memasukkan data table tersebut, kemudian untuk mempublish TW ada license yang harus dibeli sehingga data tersebut bisa dipublish Pak. Baru tahu sekedar membaca, belum punya pengalaman nge-publish ya? Iya betul Pak, karena sebelumnya basic saya di web programming, namun waktu itu ada kebutuhan juga untuk di pembuatan analisis data Pak ya di PT JTE dan hanya sebatas dashboard, jadi saya nggak terlalu mendalami bagian situ Pak. Oke. Oke, mungkin dari saya sih harusnya udah cukup ya. Mungkin Pak Brian ada yang ingin ditambahkan? Iya. Sorry, Pak siapa namanya, Heri ya panggilannya ya. Ya Pak Heri. Ini terakhir kalau saya lihat di ininya, berarti ngerjainnya tahun 2019 ya untuk Tableau-nya sendiri ya. Betul Pak, di tahun 2019 sampai 2020. Yang di PT ZTE ya. Ya betul Pak. Oke. Sebelumnya pernah bikin dashboard yang lain-lain juga nggak gitu? Pengalaman juga? Untuk dashboard Pak, pengalaman saya ada dua tipe source. Yang pertama menggunakan website berbasis web, kemudian berbasis Excel Pak. Oke, Excel yang pivot terus tampilan grafik-grafik gitu ya? Iya betul Pak. Dan satu berbasis website. Oke, ini kalau saya lihat dari CV-nya terakhir sih lebih ke arah infrastruktur ya. Iya Pak, ke arah Sekarang ya. infrastruktur. Oke. Kira-kira untuk analisa seperti ini menurut kamu gimana ya? Apakah suatu hal yang menarik atau enggak ya? Soal kalau lihat ini kan kamu sekarang kan adalah di infrastruktur nih. Soalnya di sini kan dashboard dan tampilan sebenarnya ada menyinggung ke arah analisa ya. Kalau menurut kamu gimana ya?
Kalau saya boleh cerita sedikit Pak, jadi di tahun 2018 hingga 2019, saya di PT Putra Mulia Telekomunikasi waktu itu sebagai supervisor dari Departemen Network Operation Center. Jadi di Departemen Network Operation Center tersendiri, saya terdiri dari 4 proyek. Dari 4 proyek tersebut, semuanya berisi tentang trouble ticket Pak ya. Nah, dari trouble ticket tersebut saya dituntut oleh manajemen dan dari sisi customer untuk menganalisa data trouble ticket yang terjadi pada network tersebut. Kurang lebih data yang saya handling itu dari per 4 proyek kurang lebih sekitaran 70.000 hingga 150.000 data. Dari data tersebut saya coba analisa Pak, dan waktu itu kan hanya berbatas menggunakan media Excel. Dari data tersebut saya analisa, kemudian membuatkan chart, kemudian membuatkan kontributor dan P chart, serta analisa pivot terkait trouble ticket yang terjadi di sana. Jadi di tahun 2019 saya lebih berfokus pada analisa data Pak, khususnya data trouble ticket di jaringan customer. Jadi emang ada analis juga ya untuk permintaan dari pihak manajemen ya. Iya Pak, menganalisa data. Untuk teknikalnya programming di kamu kira-kira bisa apa aja ya programmingnya? Selain tadi kan saya dengar ada MySQL ya kalau nggak salah di database-nya. Jadi untuk SQL Server pernah nggak? SQL Server pernah Pak? Oke, harusnya nggak jauh beda ya sama MySQL ya. Iya, nggak jauh beda, karena kan cetak query juga nggak terlalu berbeda jauh Pak. Oke, boleh lanjutin, mungkin mau cerita tentang programming. Untuk programming saya memiliki experience untuk di programming berbasis desktop Pak. Di berbasis desktop saya menguasai di bidang Visual Basic.NET. Kemudian saya juga familiar dengan bahasa pemrograman Java. Lalu untuk programming berbasis website, saya familiar dengan framework CodeIgniter. Kemudian untuk database, saya berkontribusi juga untuk pembuatan database berbasis Oracle, MySQL, dan SQL Server Pak. Oke, yang di database boleh ceritain lebih detail nggak? Maksudnya apa aja sih yang dilakukan dalam programmingnya? Oke, baik. Jadi untuk di database, saya lebih berfokusnya untuk membuat struktural Pak ya, struktural, kemudian membuat security cyber juga terkait database tersebut. Dari database tersebut itu saya susun berdasarkan identitas yang tidak menggunakan bahasa yang sering digunakan. Contohnya seperti username, password. Nah, ini identitasnya juga saya rubah untuk menunjang sebagai cyber security. Kemudian dari sisi database tersebut, saya juga membuat relasi Pak ya, relasi antar table supaya sebuah data yang diinputkan di salah satu table dan di tabel lain juga membutuhkan data tersebut, itu bisa juga saling memberikan informasi data. Kemudian dari data tersebut terdapat juga untuk membuat calculating Pak ya, calculating yang dilakukan oleh database. Jadi antara sisi programming dan sisi database, untuk diciptanya sebuah big data, maka formula yang intinya itu adalah di data tersebut Pak. Jadi si database yang melakukan calculating proses, bukan terlebih dari sisi programming. Sisi programming hanya untuk menampilkan visualisasi data dan inputkan dari si user framework tersebut. Lalu untuk bagian processingnya itu dilakukan lebih besar kontributornya pada sebuah database. Itu Pak. Ke arah database administrators atau database engineer ya. Iya. Untuk mengatur untuk database infrastrukturnya ya. Iya, betul, Pak. Oke. Tadi saya dengar ada big data juga ya. Di situ cuma berarti mengatur supaya setiap database yang dibikin strukturnya segala macamnya, relasionalnya, supaya di big datanya bisa tergenerate gitu ya. Betul Pak, dan bisa terbaca oleh sistem secara keseluruhan. Karena kan saat ini banyak kasus yang terjadi di lapangan,
yaitu ketika sebuah tim lapangan mengakses sebuah data itu sangat lambat diakses oleh si user tersebut. Padahal si user tersebut bandwidth-nya cukup besar dan setelah dianalisa processing data tersebut juga sangat banyak Pak. Jadi dia melakukan export data yang terdiri dari beberapa relasi data sehingga ketika melakukan exporting itu sungguh lama. Makanya saya waktu itu sempat merubah struktur dari database tersebut supaya processingnya itu tidak terlalu lama. Oh, oke. Mungkin Padaan dari saya sekian deh Padaan. Oke, Thank you. masih terkait database nih gitu kan. Tadi kan sempat dibilang bahwa memindahkan Logia ke database ya gitu kan. Supaya bebannya tuh di database tadi ya, sempat dijelaskan ya. Selama ini programmingnya ya, Mas Heri ya. Yang waktu saya buat untuk Departemen NOC di tahun 2018 ya Pak, seperti itu. Nah itu maksudnya mindahin Logia ke database itu di function apa dengan menggunakan apa ya? Jadi untuk yang di database tersebut saya lebih berfokuskan untuk melakukan ini Pak ya, relasi Pak. Jadi waktu di programming kan bisa mengambil data berdasarkan select data database tersebut, kemudian dipanggilkan beberapa table. Namun waktu di database saya melakukan untuk relasi tersebut dengan menggunakan inner join atau full join atau right dan left dilakukan di syntax query-nya si SQL tersebut, sehingga saya dari sisi programming hanya memanggil syntax query untuk berdasarkan data query syntax yang sudah dibuat di database tersebut, sehingga ketika saya mengambil informasi data, contohnya data informasi Departemen NOC, saya cukup memanggil identitas parameter yang tidak sama waktu itu menggunakan nick atau menggunakan ID session, lalu sisanya memanggil data-data yang lain yang bersinggungan Pak dengan data tersebut. Berarti intinya cuma pakai query aja ya, logiknya dipindah ke query gitu ya? Iya Pak. Nggak pernah familiar dengan store procedure, try figure gitu nggak sih? Oh itu belum Pak, Belum pernah. Jadi baru database itu baru mainnya di query-nya aja ya? Iya Pak. Oke. Dari saya sih cukup ya. Kalau dari Mas Heri gimana? Ada pertanyaan nggak ya? Iya Pak. Jadi sebelumnya saya sempat disampaikan Pak Hari untuk lowongan yang tersedia ini kan ke lebih traveling program ya Pak ya. Jadi kalau saya boleh tahu Pak, untuk nantinya ke depan SOP-nya si IT analis ini berfokus untuk apa dan akan mendevelop sebuah apa dan menghasilkan goal apa ya Pak? Jadi poinnya gini, yang kita cari sekarang itu adalah tabuk kreator gitu. Kita tuh sedang ada sebuah project cukup besar gitu ya. Nah, dari ekspektasi user adalah bisa outputnya tetap report mas gitu kan, report Tableau, dashboard report gitu kan, yang nanti akan langsung tapi kalau pindah di sini sampai publish gitu kan. Nah, pekerjaan nanti secara job desk-nya itu benar-benar sebagai Tableau creator, di mana nanti akan bekerja sama dengan IT. Dari sisi IT kita akan supply datanya nih, gitu. Kita akan supply datanya, kita akan bantu data yang dibutuhkan apa. Dari sisi Mas Heri nanti akan membuat Tableau reportnya sesuai dengan kebutuhan user, gitu. Dan posisinya nanti pun sebenarnya nggak under IT, gitu. Jadi kita tiap-tiap departemen tuh punya semacam Tableau expert lah, gitu. Yang bekerjasama dengan IT supply datanya, nanti Tableau creator di tiap-tiap departemen itu akan ngebuat reporting dashboard itu sesuai kebutuhan user. Seperti itu sih. Jadi fokusnya benar-benar mungkin nggak ada programming ya, benar-benar ngurusin data, outputnya create Tableau report, dashboard report gitu sih. Baik Pak. Ada pertanyaan lagi? Terus jauh ini cukup Pak, hanya itu aja dulu. Oke, dari saya sih juga cukup ya, Pak Riono. Halo Pak. Pak Riono. Oi, yep. Ya Pak. Ya Pak, dari kita cukup Pak. Oke. Kalau begitu, thank you Mas Heri. Sama-sama. Bisa live dari room ini dulu, biar kita diskusi dulu. Oke, baik Pak. Seperti itu ya Mas Heri ya. Sebelumnya Pak Daan, Pak Brian, Pak Windy, terima kasih semuanya Pak. Terima kasih Pak Hari. Selamat
pagi. Thank Ya, you. terima kasih Mas Eri waktunya. Thank you. Selamat pagi.